Topik kita pada sore hari ini adalah tentang refleksi diri dalam menyikapi murid. Kebetulan ini sudah divalidasi pada PMM yang sudah saya kerjakan, dan kebetulan yang ditampilkan ini adalah yang juga sudah selesai di PMM dan tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah divalidasi. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara tentang khusus dalam hal refleksi diri kita sebagai pendidik menyikapi murid. Sebelum itu, secara umum refleksi itu adalah proses introspeksi atau pemantauan yang dilakukan dengan cara merenungkan kembali hal-hal yang terjadi dalam hidup. Nah, khususnya bagi kita sebagai pendidik, refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam praktek mengajar. Untuk membangun kebiasaan refleksi, perlu diawali dulu dengan kesadaran diri akan pentingnya manfaat melakukan refleksi. Adapun manfaat refleksi diri bagi pendidik adalah yang pertama, proses refleksi akan membantu pendidik mempertahankan rasa ingin tahu dalam kegiatan pribadi dan mengembangkan kebiasaan inquiry yang mendorong perubahan diri dan perbaikan terus-menerus dalam praktek mengajar. Kemudian untuk peningkatan kualitas pembelajaran, proses refleksi akan mendorong pendidik untuk berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Selanjutnya, refleksi bagi peserta didik juga bermanfaat untuk melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat dan inspirasi pada proses PBM yang sudah selesai, dan juga dapat mengembangkan profil diri siswa yang berhubungan dengan kegiatan refleksitas seperti rasa tanggung jawab bagi peserta didik. Refleksi juga dapat mengembangkan high positive order skill karena siswa terlatih untuk melakukan evaluasi diri pada tujuan belajar pribadi serta memantau perilaku dan sikap dalam belajar. Kemudian ini dokumentasi yang saya buat dan saya ajukan. Nah, ini bentuknya ada jurnal refleksi siswa yang diisi oleh siswa, kemudian jurnal refleksi guru yang tentunya juga diisi oleh guru. Nah, ini umpan baliknya. Demikian untuk pemaparan dari saya tentang topik pada hari ini, yaitu tentang refleksi. Terima kasih. Segala saran atau masukan saya persilakan kepada ibu-ibu guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa pertanyaan, Bu? Tiga pertanyaan. Terima kasih Bu Sofia, Miss Sofia. Paparan Miss Sofia tentang refleksi diri oleh guru menyikapi peserta didik. Bisa beri penjelasan ke kami kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan refleksi diri itu terhadap diri kita ini sehubungan dengan mempersiapkan peserta didik itu. Apa-apa saja yang perlu kita refleksi. Mungkin itu kalau ada bahan bacaannya itu, kalaupun tidak nanti bersama-sama mungkin guru lain juga punya pertanyaan atau punya pengalaman tentang refleksi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mami atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Sebagai seorang guru, hal-hal yang dapat kita lakukan dalam merefleksi diri adalah yang pertama, setelah pembelajaran bisa kita lakukan yaitu tentang hal baik apa saja yang sudah muncul dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu bisa kita refleksikan diri kita, apakah sudah
ada kemajuannya atau hal-hal yang bagus yang tadi sudah kita lakukan dalam pembelajaran. Yang kedua, apa saja hal yang masih kurang dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebagai guru tentu kita tahu apakah tujuan pembelajaran kita tercapai, apakah anak-anak kita sudah aktif dalam pembelajaran, dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Kemudian langkah perbaikan apa saja yang harus dilakukan untuk pembelajaran berikutnya. Karena kita sudah tahu apa kekurangan-kekurangannya, tentu kita rencanakan bagaimana cara untuk memperbaikinya di pembelajaran selanjutnya. Kita tidak lanjuti. Kemudian, apakah model pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana? Nah, ini perlu kita refleksikan diri kita dengan pertanyaan tersebut. Dan apakah model pembelajaran dapat menyelesaikan permasalahan belajar siswa? Demikian lagi, atau mungkin ada tambahan dari rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih. Dari guru yang mau memberikan tambahan apa? Kasih ya. Ya dah maksudnya. Dek. Ada Bu? Ibu-ibu, saya potong. Ini kita pilihkan oleh materi-materi yang ada sesuai dengan apa namanya itu di rapor pendidikan kita ya. Bukan saran apa namanya hal yang harus kita pelajari setelah membuka bagian dari rapor pendidikan kita. Terus setelah saya bagi ini hari ini pada refleksi diri. Artinya Bu, setelah disampaikan oleh Miss Sofia bahwa refleksi diri itu seperti ini, artinya kita harus sikapi dalam PBM. Kita coba lagi melaksanakan sebagaimanapun ibu-ibu memanage waktu, tetap lakukan refleksi diri ini. Tidak hanya ketika PBM, mungkin setelah itu kita merefleksi diri kita sendiri. Ya, bisa diri sendiri di luar siswa ya. Ya. Nah, untuk siswa seperti hal yang baik, yang perlu diperbaiki itu dipertanyakan kembali Bu kepada siswa. Jadi ini tujuan kita di Kombel ini membahas ini, bahwa kita tidak sempat membaca materi tentang refleksi diri, dibebankan kepada satu orang, lalu dia berbagi sesuai dengan yang disematnya, dan minimal kita bisa memahami, tidaklah 100%, mungkin sekitar 70, kita paham bahwa kita sebagai guru untuk menyikapi rapor pendidikan sekolah kita tahun 2024, ternyata kita masih butuh pelaksanaan refleksi diri ini. Nah, kalau dalam PBM tadi yang dicontohkan, bagaimana menurut kalian hal apa saja? Kalau tidak pahamnya bahasa hal yang baik itu bahasakan dengan bahasa kita sih. Tadi yang melancak orang, coba karena lihat. Nah, kalau diamnya, kalau ibu mengecek apa tadi penerangan tadi, paham menurut kalian? Nah, kan bisa bahasakan dengan bahasa kita. Mungkin bahasa di apa itu terlalu tinggi yang tidak bisa anak paham, awak paham tapi anak tidak. Kemudian kalau minggu depan kira-kira yang bisa awak pertahankan. Oh, diskusi, misalnya diamnya, untuk diskusi tadi ya bisa Bu, tanyalah ke anak-anak yang mungkin bisa membuat kita senang, kan ada kita tahu bagaimana kemampuan siswa kita itu. Kemudian kira-kira apa tadi yang perlu apeloan? Ibu kancang mana mengecek misalnya kan? Tentu video ibu tuh ancak Bu, tapi suara tak jadi tidak diawak Bu. Nah, itu kan mencoba memperbaiki pada poin hal yang perlu diperbaiki. Jadi setiap kali dicobakan itu, mana tahu dengan ibu rutin seperti itu, pas di AKM itu tahun depan lagi targetnya kan, kalau yang kemarin sudah terlaksana, mana tahu anak kita di bagian refleksi itu berubah warna kita. Bisa dari model pelajaran, bisa dari cara awak menyampaikan, nah itu perlu. Jadi ini ya tujuan utamanya ya. Kalau kita buka lagi detail-detail di rapor pendidikan kita. Jadi ini refleksi diri yang dimaksud.
juga pribadi itu mungkin sudah banyak kemajuan kita dari cara kita memperlakukan siswa, dari cara kita berbicara dengan siswa itu sudah banyak kemajuan. Itu mungkin setiap habis sholat kita mungkin mencoba merefleksi diri kita sendiri, apakah selama ini kita ada di hati anak. Kalau di pikiran anak kita berarti itu negatif, Bu. Tapi kalau di hati anak kita itu yang positifnya. Kita lebih memilih mungkin berada di hati siswa. Saya pikir itu tujuan kita hari ini dan seterusnya. Kemarin apa, Bu Ika? Minggu kemarin? Kemarin kita merancang betul program untuk Mencari waktu. mencari waktu menentukan tanggal kan. Kemarin nggak ada yang menyampaikan materi. Belum. Itu baru hari ini. Iya. Ya pun kalau pas saya tidak di